Jangan membawa diri yang bukan diri kita. Caranya orang di film lalu apa? Kayak biasanya tuh bergambiran. Karena yang dibawa bukan diri kita. Yo, sudah hawanya sudah nyaman. Hawanya sudah nyaman. Jangan lagi itulah bujuk-bujuk. Nah, sudah. Jadi hanya orang yang mengenal akan dirinya dan mengenal Tuhannya yang pantas dibilang insan. Yang tidak mengenal hanya boleh dibilang manusia. Biar ngerti lah. Apa bedanya insan dan manusia? Tadi mengenal dan tidak mengenal. Nah, insan yang dikatakan mengenal karena dirinya itu adalah rahasia Tuhan. Yang manusia yang tidak mengenal karena dia itu adalah yang dikatakan manusia, tubuhnya itu Pak Airway nyawa hewani. Minta maaf. Nang dipadahkan manusia karena dia tidak mengenal. Dan tubuhnya manusia, tubuhnya itu adalah hakikat nyawa hewani sejajar. Kenapa kita tidak bilang hewan saja? Karena kurang adab. Kenapa kita tidak bilang binatang saja? Karena rupanya manusia. Nah, jadi disinilah beda insan dan manusia. Oleh sebab itu, kita harus mengerti diri kita yang sebenarnya. Sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri adalah hayat. Hayat apa arti? Hidup. Kita bicara hidup. Kalau tidak, pian sia-sia sampai mati. Jangan sia-siakan umur, walau cuma satu tarikan napas. Sebenar-benar diri adalah hayat. Sebenar-benar hayat itu ruh. Ruh. Sebenar-benar ruh adalah napas. Kenapa dibilang napas? Karena dia ingin dikenal. Yang turun naik ini sebenarnya ruh. Karena dia sudah nyata lalu disebut napas. Sebenar-benar napas adalah Allah. Namun jangan katakan napas itu Allah. Kenapa dibilang Allah? Bukankah tadi pian kenali zikir napas? Tarki atau naik itu hu, yang berarti aku. Turun atau tanazul, napas itu adalah Allah. Bukankah Allah? Sebenar napas adalah Allah. Cuman jangan katakan napas itu Allah. Biar akan menjadi pertentangan di dunia persilatan. Dan itu pun cukup dikenal, diketahui, bukan diingat, bukan dibaca, bukan dilazimi. Ingat, turun naik ini diketahui saja. Sebenar-benar Allah adalah Muhammad. Bukankah begitu turun atau tanazul ke jasad? Berarti sebenar Allah itu Muhammad. Sebenar-benar Muhammad diri rohani. Apa yang dimaksud diri rohani? Sebenar Muhammad diri rohani. Apa yang dimaksud diri rohani? Makanya mau kada tahun ini kada pantas dibilang insan. Dan orang yang tidak tahu ini terputus dengan Tuhan, serta selalu jolim dengan diri. Diri rohani itu begini, Allah Ta'ala jadi nyawa. Bukan nyawanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadi nyawa. Bukan Allah, bukan nyawanya Allah. Bangarakan Tuhan Guru nanti masih kita Nang langgar, jangan salah. Diri rohani itu Allah Ta'ala jadi nyawa.
Terserah aku itu aku kuasa. Bukan nyawa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi nyawa nang dimaksud rohani. Nyawa jadi Muhammad. Allah Ta'ala jadi nyawa, nyawa jadi Muhammad. Lalu siapa nyawa? Nyawa itu Muhammad wujudnya. Nah, maka itu tidak hidup jasad kalau tidak dengannya nyawa. Tidak hidup nyawa kalau tidak dengan jasad. Kada diketahui kena nyawa. Makanya julun di sini. Kenali hidup. Kenali hidup. Kalau cuman hidup cari duit, bermegah. Cari juga. Kalau hidup cuma membangun rumah, bangun juga. Makanya ulun awali tadi. Tolonglah mulai malam Selasa jangan jadi hantu kayak ini. Nafsu. Jangan kayak ini. Hawanya lain. Ini kan mengenai jangan ada ngeluarin ini. Ini bagus-bagus sudah dapat patuk. Jangan. Makanya betata. Ini nampian kaji ini mengenal Tuhan kalau mau. Jadi mengguru melajari nangka itu. Jangan dianggap remeh, bukan guru ini nih harus tinggi. Jangan. Ini mengenal Tuhan lah. Mengenal diri, mengenal. Jangan dianggap remeh. Baik guru nang melajari dan apa yang disampaikannya. Mungkin anggap remeh. Ada. Makanya nang kayak ini kelawan. Hanya diri Tuhan nang kawa menyampaikan tentang Tuhan. Paham? Makanya orang-orang yang menyampaikan tentang ketuhanan, mereka itu tuh mendapatkan predikat ahlullah sesuai Quran, walakin kunu rabbaniyin. Jadi jangan dianggap remeh. Bukan guru tadi minta dimuliakan. Nah, sudah kita kembali. Nah, Allah Ta'ala jadi nyawa, nyawa jadi Muhammad. Mas siapa nyawa? Muhammad wujudnya. Kenapa? Karena tidak akan hidup jasad kalau tidak dengan nyawa. Tidak hidup nyawa kecuali dengan jasad. Inilah insan diri kita. Inilah insan diri kita sebenarnya. Soal ibadah nanti dulu. Dalam rukun Islam sembahyang rukun keberapa? Rukun keberapa? Ketujuh. Kedua, yang pertama syahadat. Pertama dua kalimat syahadat. Kenali dulu Allah Muhammad. Bukankah Allah sudah jadi nyawa, nyawa jadi Muhammad? Jelaskan dua kalimat. Siapa itu? Ayo hanya sembahyang. Kisah mesti juga buatnya ini sembahyang. Kisah mesti juga. Makanya orang yang tadi Isa ada sembahyang, jangan juga. Buat ini mana lebih baik kata kawan gue diberi nang pelonggaran itu pada awal. Jangan juga. Pian nang lebih minta maaf. Bapak ibu minta maaf, minta reda. Tunang bini pian nggak ada kenal atau baik. Pian gauli, napa tadi? Tubuh laki pian nang ada tahu kok kumpul, aduh sakit hati. Ayo dulu kisahkan dalam tafsir Fir'aun lawan Sayyidatuna Asia. Begitu Fir'aun hendak menggauli Sayyidatuna Asia, diganti Tuhan lawan sapi. Bukan tafsir dari lain ambil sebenarnya. Ahmad Sawinya lah, juz awal. Karena Sayyidatuna Asia orang beriman, orang yang kenal Tuhan. Hanya saja Tuhan berikan jodoh Fir'aun.
Tetapi tatkala Fir'aun menghendaki malam itu dengan berkumpul kepada Sayyidatuna Asyah diganti Tuhan lawan sapi, sapi diserupakan, rupa nasi diserupakan lawan sapi. Tahu nyamankah sapi? Kamu biasa juga aku. Nah, sekarang renungkan bang, nampian nih, nang laki mengaji bini kahada, nang bini mengaji laki kahada. Renungkan ya sih tak, riwayatnya ada. Kada sakit hati lah. Berdoa aja mudahannya dapat petunjuk, berdoa aja. Berdoa aja mudahan dapat petunjuk. Ya, jelas lah. Ya. Kembali Pak. Lalu bagaimana tentang perkara dan keadaan seperti ini? Inilah yang dikatakan bahwa insan ujar Tuhan rahasiaku, aku pun rahasianya, di dalam satu hadis kudusi yang membahasa Arabnya itu al insanu sirri wa ana sirrahu. Mondok juga buatnya hadis. Ayo Pak. Insan rahasiaku, aku pun rahasianya. Ini menandakan apa Pak Bu? Bahwa hembusan napas. Sudah tahu tadi napas? Sebenar napas? Napas ini kembaran roh. Sebenarnya ini roh, hanya saja turun naik lalu diberi nama ini kembaran roh. Jangan main-main. Sedangkan roh itu hayat. Sedangkan roh itu hayat. Nah, insan rahasiaku, aku pun rahasianya. Di mana ini? Kalau insan orang yang kenal hanya bisa dibilang insan, dan hanya orang yang menanggung diri rahasia Tuhan hanya bisa dibilang insan, yang lain tidak. Nah, ada termasuk kita apa tidak? Mudahan termasuk. Insan rahasiaku, insan itu jatuhan rahasiaku. Ingat, rahasia yang dimaksud ini siapa? Insan ini bukanlah diri kita. Insan itu rahasiaku jatuhan. Siapa yang dibilang rahasia? Itu adalah Muhammad. Jadi sebenarnya insan adalah Muhammad. Jangan salah. Yang kita bicarakan insan ini insan sebenar insan, bukan insan diri kita. Kalau nanti mengenal, itulah sebenar diri. Jelas? Itulah sebenarnya diri. Apa yang dimaksud sebenar diri? Itulah dirinya Allah Ta'ala. Dan kita tidak ada di sana. Itu nang maksud kita ini mengenal diri. Ini nang orang kada tahu diri ini asainya aja, ini nang jadi hantu juga. Orang mati hidup hukumnya apa? Orang mati hidup hukumnya hantu loh. Tahu kan? Nah, kita dari awal tidak pernah ada, jadi jangan diada-ada. Kita dari awal tidak pernah hidup, jadi jangan nang mati hidup. Makanya kok pada kita deh. Bila ikan sudah kenal, itu yang sebenar diri. Siapa sebenar diri? Itulah dirinya Allah Ta'ala. Bukan kita bakal Allah Ta'ala. Itulah dirinya Allah Ta'ala. Jelas? Nah, kita kembali. Jadi insan itu rahasiaku. Insan itu adalah Muhammad. Yang dikatakan kan? Nah, rahasia itu, yang dikatakan rahasia itu atau Muhammad itu adalah aku. Aku gitu, karena pada rahasia itu aku. Ulangi sebelum jauh, tolong yang belum kata insan ini, biar dari awal tidak ada. Adam artinya tidak ada. Walaupun dia ada,
tidak ada. Sekarang nih ada. Nah siapa? Makanya kita kenali siapa yang hidup. Jadi insan itu rahasiaku. Insan itu rahasia. Yang dikatakan rahasia Muhammad, berarti insan itu adalah wujud Muhammad. Wujud Muhammad rupanya insan. Sedangkan rahasia wajar Tuhan, rahasia itu adalah aku. Yang nyata pada Muhammad itu aku. Nah, wujud Muhammad itu adalah jatuhan rahasia diriku. Ayo bercermin masing-masing. Makanya tadi ulun ajak pian masukkan diri ke dalam diri. Artinya lebur. Jangan ada lagi diri yang ada ini. Maunya sudah tahu, nah itulah yang sebenarnya diri. Apa? Itulah yang sebenar diri yang dikatakan dirinya Allah Ta'ala. Bukan kita baku ke Allah. Mendasar bujur diri orang. Pian kalau bicara syariat kada kau kayak ini jauh benar, melencengnya jauh. Melencengnya jauh. Nabi dihafal mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Terakhir siapa? Nabi Muhammad. Kalau Adam sampai Isa itu kada. Makanya penutupnya Muhammad aja. Adam ya Muhammad, sampai Nabi Isa ya Muhammad juga. Nya paham, nya kada tu berane. Nabi hafalinya, tapi nya kada paham. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa sama dengan penutup Muhammad. Makanya dalam hal ini Muhammad itu rahasia. Nah pada rahasia Muhammad itu aku jatuh. Makanya insan adalah rahasiaku. Aku pun rahasianya. Berarti di sini insan rupanya, Muhammad wujudnya, Allah rahasianya. Nah rahasia Allah ada pada wujud Muhammad. Karena dia sebagai rahasianya, wujud Muhammad rupanya insan. Tapi tetap saja insan bukan Tuhan. Tuhan bukan insan, jelas. Karena mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahannya di mana? Di dalam sifat. Namun jangan sampai terjebak. Bilangnya pian terjebak kena layo pulang. Sifatnya yang berbilang-bilang, tapi zatnya satu saja. Jelas? Jangan sampai kena terkecoh. Bujur aja lain. Nah, kembali. Dengan begitu Pak Ibu, disinilah hembusan setiap napas yang kita keluarkan dan naikkan. Disitulah miliknya Allah. Bahkan menyatakan insan rahasiaku, aku pun rahasianya. Disinilah dekatnya kita dengan Tuhan. Mari apa lagi? Dekatnya kita dengan Tuhan. Dari karenanya pelan-pelan. Kalau kita nih dekat lawan Tuhan, maka setiap apa yang diperbuat manusia, ujar Tuhan, aku ada di situ. Aku ada di situ. Lalu aku ada di situ, ya kalian sembahyang menyembah siapa? Nah, kalian kesana kemari dengan siapa? Setiap apa yang diperbuat manusia, yang dilakukan insan tadi, maka ujar Tuhan, aku ada di situ, bersemayam pada dirinya, dan mempersembahkan padanya oleh diriku untuk diriku. Nah, tak mau mampir, ambil sebuting nih.
aku jatuhan ada di situ. Tadi insan rupanya, Muhammad wujudnya, Allah rahasianya. Allah menyatakan rahasia kepada wujud Muhammad. Wujud Muhammad rupanya insan. Ada Tuhan yang bersemayam di situlah. Perhatikan itu. Lalu setelah itu, tiadalah dia melainkan aku, dan aku bukan selain dia. Tiadalah dia melainkan aku. Siapa dia? Tiadalah dia melainkan aku. Dan tiada bukanlah aku. Bukanlah, dan aku bukanlah selain dia. Ini pian harus lewat zauq, rasa. Tetapi jangan sampai dirasa. Nang ampunnya rasa. Rasanya perasaan. Kayak ini aja. Kalau manis rasa apa? Kalau gula rasanya manis. Kalau uyah rasanya, jangan sampai di situ. Pian harus sampai kepada nang ampun rasa. Artinya jakanya pian suasana panas, suasana dingin merasakan enggak? Nah, sampai kepada rasanya, perasaan, atau yang memiliki rasa. Nah, yang mempunyai rasa, rasanya perasaan atau nang ampunnya rasa, itu kadalain Ruhul Kudus. Siapa itu Ruhul Kudus? Ruhul Kudus itu kadalain Zat mutlak. Siapa itu Zat mutlak? Itu kadalain Nur ilahi. Siapa itu Nur ilahi? Itu kadalain Nur Tuhan. Yang tidak perlu ini nanti kita jabarkan. Ketahui di situ dulu. Jangan sampai pian bilangnya gula rasa manis, sampai ketujuh manis, sampai akan lawan ampun rasa. Gula rasanya manis, nah ampun rasanya ini nah itu Zat mutlak. Zat, bila ada sampai di sana pian terpenjara pula. Tahan. Sama pian dalam pengertian begini. Pian tahu bahwa segala sesuatunya ini terbit nur. Nurlah nang awal dan akhir. Dan tidak ada perjalanan nang sampai tidak ada perjalanan setelah nur itu wujud. Tetapi bila pian tertahan di nur kada sampai lawan Tuhan, maka tidak ada perjalanan setelah nur. Betul. Nyatakan bahwa nur rahasia Zat. Nah sampai. Ngerti? Paham? Nur asal mula kejadian. Dan untuk kita sampai lawan Tuhan, tidak boleh tidak melalui nur. Tidak ada jalan setelah nur. Tetapi jangan sampai bertahan di nur. Walaupun nur akhir perjalanan, namun pahami bahwa nur adalah rahasia Tuhan. Seperti tadi, bila gula jangan sampai tertahan di mana saja. Nang ampunnya rasa. Ampunnya rasa. Coba pian telah. Pian bergerak berdiam ini karena apa tadi? Karena adanya nyawa atau karena ruh. Ruh yang bergerak, nyawa yang bergerak, maka ruh makhluk juga. Nah sampai akan lagi. Walaupun kita nang berbagai-bagai ini karena nyawa, mon kada nyawa mati enggak. Menyakada ruh kada kita berbagai-bagai, tapi jangan sampai bertahan di ruh. Jangan sampai bertahan. Nah ampunnya diri ruh lagi. Nah karena itu ulun katakan, kembalikan masalah ini apa? Bahwa tadi Tuhan memadakan apa? Tiadalah
dia melainkan aku, tiadalah aku selain daripadanya. Yang jelas, apa yang diperbuat manusia, aku jatuhan ada di sana. Aku bersemayam, dan akulah yang menggerakkannya. Jadi itu dipaham. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui ini, tentunya kita akan mengenal lagi siapa sebenarnya yang dikatakan Allah berkaitan tentang hidup. Berkaitan tentang hidup. Bahwa yang dikatakan Allah ini kehendak. Bapak Ibu merasakan punya kehendak? Kenapa tidak? Kita semua merasakan punya kehendak. Makanya pian sambil sehari-hari ini amalannya hari-hari ya. Cuma pian mengabaikan. Jangan mulai turun dari nanti. Kau lagulah kehendak. Nah yang dikatakan Allah itu kehendak. Nah yang kehendak ini adalah hidup. Nah hidup itu Pak boy Allah. Nah Allah itu adalah Muhammad. Nah Muhammad itu kada lain, kada bukan zat wajibul wujud. Apa hubungannya? Zat wajibul wujud. Apa yang dimaksud zat? Zat itu artinya Allah semata. Karena itu wujud itu wujud Allah semata. Bahkan perbuatan dan perilaku itu adalah perbuatan Allah semata. Tolong jangan sampai dimuhadasakan. Bila pian kamu hadasakan, hukumnya ada. Ulun-ulang. Yang dikatakan Allah itu kehendak. Bila ada kehendak kita, ini turun nang dipadakan nafsu. Nang dikatakan Allah itu adalah kehendak. Nang dikatakan kehendak itu adalah hidup. Tentu kalau hidup itu adalah nyawa atau ruh. Lalu ruh tadi dinyatakan pulang dengan napas. Napas itu Allah lagi. Allah itu adalah Muhammad. Muhammadlah zat wajibul wujud. Zat wajibul wujud. Zat na wajib ada. Adalah zat itu wujud Allah Ta'ala semata. Bahkan perilaku perbuatan yang ada pun perbuatan Allah Ta'ala semata. Bila ada wujud kita, bila ada perbuatan kita, maka hukumnya nafsiyah hamba. Nah dengarakan Tuan Guru, kalau pian membicarakan di luar boleh, kalau bicara di sini harus tuntas. Pilih. Kalau masih ada wujud kita, kalau masih ada perbuatan kita, maka itulah nafsiyah hamba. Artinya diri hamba. Kalau diri hamba hukumnya qadim apa muhadas? Muhadas. Maka lalu pian padahakan perbuatan makhluk. Karena masih ada wujud kita dan perbuatan kita. Padahal tadi yang dikatakan Allah itu kehendak. Nang berkehendak ini tentu hidup. Nang hidup itu roh. Roh itu lalu nyata pada turun naik napas. Nah turun naik napas ini adalah Allah. Allah itu adalah Muhammad. Muhammad itu hidup loh. Nah itulah zat wajibul wujud. Ada yang lain? Tidak. Bila ada wujud yang lain dan perilaku yang lain, maka itulah nafsiyah hamba. Artinya nah itu diri hamba. Makanya kenapa orang ma'rifat itu bisa membedakan mana hamba, mana Tuhan. Tetapi mana hamba, mana Tuhan itu dalam satu wujud, bukan hamba Tuhan. Tidak. Ngerti? Dalam satu wujudnya. Ini kelakuan Tuhan, enggak kelakuan seorang enggak? Itu nang orang ma'rifat itu. Makanya ulama mengarang kitab, mereka membuat hukum itu karena mereka menilik ke diri.
Kalau sudah tidak ada karena zat itu adalah wujud Allah Ta'ala semata, maka itulah nafsiyah Rabbah, diri Tuhannya yang suci, zahir dan batin. Tepat kalau Rasulullah katakan, Pak, ujar Nabi apa? Kalau ingat-ingat, tiadalah kulihat yang ada pada manusia itu Allah Ta'ala zahir batin. Kenapa? Nabi selalu memandahkan ini. Tidaklah yang ada pada manusia itu yang kulihat Allah Ta'ala aja zahir dan batin. Dengar, jahirnya insan batubuh, bahati, banyawa, berhasia. Lalu Pak Ibu, insan itu nama Tuhan yang zahir karena terlihat tubuh, hati, nyawa dan rahasia. Sedangkan batinnya zat, sifat, asma, af'al, lalu bangaran Allah. Bangaran Allah. Insan nama zahir Tuhan, Allah nama batin Tuhan. Nah, nang zahir diri kita ini terdiri zahir dan batin. Zahir, yang zahir dikatakan tubuh, yang batin dibilang ruh. Ruh disebut zat, tubuh dibilang sifat. Nah, zat dan sifat itulah Allah Ta'ala. Kada benar lah Rasul, benar loh. Tidaklah yang kulihat pada insan melainkan Allah Ta'ala zahir dan batinnya. Asal betul-betul bahwa zat itu wujud Allah Ta'ala semata, bahkan perilakunya pun. Bila ada hal yang lain, maka hukumnya nafsiyah hamba, diri hamba, lalu hukumnya muhaddas disebut makhluk. Ayo pilih masing-masing ya, pilih masing-masing. Biar menanda bujur-bujur mengajin ini tuntas. Ulun padahal sholat tadi, sholat tadi muhaddas apa qadim? Sholat muhaddas apa qadim? Pintu lebih surga dijawab. Jawaban pian ini lalu tahu. Sholat itu hamba apa Tuhan? Tuhan semua ya. Aman Tuhan gak sembahyang. Aman hamba pulang sampai lawan Tuhan salah pulang. Dengar. Nah makanya di sini julun pian pilih diri. Orang yang memandangkan, pengen ibadahkan Tuhan, dia ingin memandang hamba terus. Kalinya kayak itu Pak. Nah tilu, bila ada yang lain nafsiyah hamba, diri hamba. Sedangkan nafsiyah Rabbah, diri Tuhan itu suci zahir batin. Karena zahir batin itu Allah Ta'ala. Kenapa? Insan nama zahir, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Allah nama batin Tuhan, zat, sifat, asma, af'al. Tubuh itu adalah nama zahir, yakni sifat. Kemudian ruh, nama batin, yakni zat. Nah zat dan sifat itulah Allah Ta'ala. Makanya bujur jemati. Amun pian sholat itu Pak Ibu dipadahkan hamba, kada bakalan sampai. Kalau be'atikah zahirnya hamba, makanya insan nama ini cuman sebutan, cuman nama, cuman gelar. Ngerti kada? Insan gelar, hamba gelar, makhluk gelar, semua gelar. Kenapa pian dipingkuti gelar ini? Salilin. Bila orang sekolah sarjana hukum, ujungnya apa tuh tidak? SH. Wah, selamat. Bila sarjana ekonomi, SE. Pokoknya
banyak ija. Nah, tetel. Pian masih tetel kan namanya, nama yang sebenarnya Pak. Ngarani kan Pak? Hah? Ya, Marjani. Oh, Profesor, Doktor, Insinyur, Doktorandus Marjani, SHE, apa namanya lagi SPDE, MBE, ini MCK. Kebanyakan dia tuh MCK tujuh. Hah? Tenang bujurnya namanya Marjani jawab. Ngerti kada? Semua gelar. Nih ulun sambat nah. Ulun sambat. Hamba. Nama lagi? Insan. Nama lagi? Makhluk. Nama lagi? Manusia. Sebut lagi. Semua itu gelar. Gelar yang dimiliki oleh diri sejati, diri sebenarnya. Kenapa pian tak tahan di gelar ini itu? Kalau pian katakan hamba, kada sampai-sampai. Ini memang hamba, tetapi gelar. Gelar jatuhan, gelar untuk diriku, gelar untuk rahasiaku. Siapa rahasia Tuhan? Muhammad. Sedangkan pada rahasia diri Muhammad itu aku aja Tuhan. Jadi yang jadi hamba siapa? Pahami? Abang pian berarti karena hambalah sholat taat. Makanya lalu hukumnya muhadas. Tetapi kalau pian mengerti bahwa keberadaan semua ini tidak ada lagi mendinding diri yang sebenarnya. Kalaupun dia sholat, nanang ini nang dipadahkan betul sah. Belajar kalau syarat sah sholat. Bila pian belajar syarat sah sholat itu ada pertama apa syarat sah sholat? Suci dari hadas kecil besar, suci dari najis. Gitu lah, baik badan, pakaian dan tempat, menghadap kiblat, masuk waktu, menutup aurat gitu lah. Itu lewat fikih. Syarat sah sholat cuma satu, hanya sah kalau diriku ujar Tuhan, qul ja'al haq. Hanya nang hak aja. Siapa nang hak ijab. Jadi kalau dikatakan hak, qul ja'al haq, telah datang nang hak, telah nyata jet semata yang bernama Allah. Wa zahaqal batil. Bila nang lain dari itu sebutin aja secara hakikat. Bila hendak sah, jelaskan sudah. Mantian, ampun aku. Makanya julun Bapak Ibu tolong masyarakat kita ini terlalu terlena dengan diri, terlena dengan penampilan orang. Terlena dengan diri apa? Pian nambama diri pian nambama. Terlena dengan penampilan orang, dengan jubahnya, dengan surbannya, dengan selendangnya. Aduh, kayak apa nenek? Sudah? Terlena dengan gelarnya. Ulama pun gelar jihud. Ulama gelar. Cabut pengulamanya itu Jadi nang tuan-tuan guru, nang takabur. Karena guru aja nang memasukkan ke neraka. Titel guru nang memasukkan ke neraka, cabut dulu. Ngerti kan? Ini nang mahijab kita. Titel kiai nang mahijab kita. Titel ustad, cabut dulu. Tampilkan yang sebenarnya. Itu kada napa-napanya. Ngerti kan? Yuk tampilkan. Ya sudah tampil ini. Wah ya dah. Bilanya yang lain maka batal kada sah. Kada sah. Nyakul ja'al haq wa zahar. Sudah dimengerti? Nah inilah sebenarnya diri.
Artinya sebenarnya diri Allah, bukan diri kita, bukan kita bakaku Allah. Ini yang sebenarnya walaupun orang. Nah jelas kayak itu kisahnya. Kau bilang kisahnya, itu di pengajian bakaku Allah tadi. Salah. Nah, orang hendak membujurakan seorang yang salah paham. Jadi bila ada lagi diri kita nafsiyah hamba, disitulah makrifat membedakan mana hamba, mana Tuhan. Tapi hamba dan Tuhan itu pada satu wujud. Ngerti? Ya. Kita taruh sana. Karena itulah Pak Aiboy, hayat yang sekarang ini berlaku. Lalu Tuhan hendak menyatakan kehidupan pada diri dan semesta alam. Jadi kena untuk hari ini dan seterusnya, jangan salah lagi. Ini amaliyah nang kada berpagatan. Tuhan mentajalikan dirinya melalui rahasia dirinya. Maka rahasia dirinya inilah yang dikenalkannya. Siapa rahasia dirinya? Ya nur. Salah lagi. Tuhan mentajalikan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya. Maka disebutlah dirinya ini nur. Jelas? Disebutlah cahaya dirinya itu nur. Nur nang ini rahasia Tuhan. Nur nang ini Muhammad nang awal. Nur nang ini titik yang awal. Nur ini adalah sifat Tuhan yang menjadi diri kita. Ulangi, diri kita ini adalah sifat Tuhan. Jelas? Sifat Tuhan itu rahasia Tuhan yang terbit daripada nurnya. Nur itu cahaya diri Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Kenapa? Ulun jelaskan. Mudahan kau ditangkap. Tadi kita mengenal diri jahir, diri jahir rupanya jasad, diri batin rupanya ruh. Yang ruh disebut yang jahir disebut sifat. Bernama Allah, sifat disebut Ta'ala, berarti Allah Ta'ala. Sekarang dengar kelakuan jahil. Kelakuan jahil rupanya apa tadi? Tolonglah. Kelakuan jahil yakni tubuh ini terbit dari kelakuan yang batin, yakni ruh. Berarti ini kelakuan ruh. Kelakuan ruh itu daripada zat. Zatnya siapa? Ya nur tadi. Kelakuan zat bang, ampunnya zat, yakni Rabbul Izzati. Ampunnya zat, Tuhan yang memiliki zat, yakni yang dikatakan Rabbul Izzati. Rabbul Izzati, ampunnya zat, menyatakannya lawan zat, yakni nur tadi. Nur tadi. Lalu nur menyatakan pada yang batin, ruh. Ruh menyatakan pada yang jahir, yakni jasad. Hakikatnya ini kelakuan siapa? Tuhan juga. Biar pas singgahnya di mana? Tak pandang jahir, tak pandang tubuh nang berbagai-bagai. Lalu disinilah nafsiyah hamba. Selama nafsiyah hamba, maka hukum yang pertama batal, yang kedua binasa, dan yang ketiga tidak berarti, dan yang keempat kada bakalan sampai. Kalau diri pian kada bakalan sampai lawan Tuhan, kayak apa lagi amalnya? Hanya diri Tuhan yang sampai lawan Tuhan. Iya. Bisa sampai kan? Kelakuan jahir yakni tubuh terbit daripada yang batin yakni ruh. Ambil dulu satu. Yang ada kelakuan ruh. Kelakuan yang batin yakni ruh daripada zat. Kenapa? Nur.
Bukankah nur bapaknya ruh, bapaknya jasad, jelas? Nah, nur tadi jad, nur tadi jad. Namun sampai di situlah belum. Kenapa? Ada lagi yang ampunnya jad, diri yang memiliki jad, lalu namanya Rabbul Izzati, Tuhan yang ampun jad. Jadi jad itu kelakuan jad dari Tuhan yang ampun jad. Kawal lapian jangan menyembah jad. Bila pian menyembah jad tasambah nur, sirik. Kawal jangan tasambah sifat. Bila tasambah sifat tasambah ruh. Kawal jangan tasambah nama. Bila tasambah nama tasambah Allah. Kawal jangan tasambah af'al. Bila tasambah apa itu gawian pian. Maka jatuan jangan sambah jatku, sifatku, asmaku, af'alku, sambah aku. Nah ampunnya ampunnya apa? Af'al, ampunnya asma, ampunnya sifat, bahkan ampunnya jat. Maka apa nih udah nak meleburkan? Ayo sependapat pian aja nak. Sependapat pian. Lihat. Tolong dengar semua. Yuk, bujur-bujur, sudahlah. Hawanya nyaman nih. Tinggal pian ngantuk apa adanya. Maksud ulun kenapa? Jadi lu nyaman memasuki arah. Pada diri kita terdapat gue kekuasaannya Allah, dan pada jiwa kita terpendam rahasia Tuhan. Karena itu pandanglah dengan pandangannya. Kalau dengan pandangannya, maka yang dipandangnya itu dirinya. Kalau dengan pandangan pian, itulah pandangan hamba, lalu makhluk. Ulun kadang memadahkan kita nih kadang hamba, tapi lihat pandangan yang menentukan. Pada diri kita itu terdapat kekuasaan Tuhan, jelas, tanda Tuhan. Dan pada jiwa kita terpendam rahasia Tuhan. Kalau pada diri ada kekuasaan, tanda dan rahasia Tuhan, pandanglah dengan pandangannya. Kalau dengan pandangan Tuhan berarti yang dipandang dirinya, bahkan yang dilihat rahasianya seorang, jelas. Dan rasalah dengan rasanya, bukan rasa kita. Bisa-bisa pian aja. Bisa-bisa ya. Bila bukan itu, tak boleh pulang jadi hantu. Nah, makanya mudah-mudahan nang pian-pian lalakian di sini mengaji, doakan keluarga. Hakun pian mengaji nangka ini, mengenal diri, daripada bermurah mencari amalan, mencari jikiran, mencari tarekat, kadusa. Ini tarekat juga. Ini nampian mengaji ini paling buat tarekat. Tarekat ilmu. Ujar Nabi apa? Di dalam satu hadis, barang siapa mantalabul ilmi, barang siapa yang dia menuntut ilmu, sahalallahu tarikum minal jannah, Tuhan permudah jalan menuju surga. Ini jalan, ini tarekat. Jadi nampian paling boleh kadada berisi ngaran tarekat Samaniyah, Qadariyah, Asrariyah, nah lain-lainnya, Junaidiyah. Tarekat ilmu cukup, jelas. Jadi kada usah nang umpatan nampian kada paham juga. Ini sudah tarekat ilmu. Tarekat itu jangan. Tuhan katakan dalam hadis, Nabi sampaikan apa? Sahamallah, Tuhan permudah tarekat minal jannah, jalan menuju surga dengan jalan
Ini tarekat. Ayo, ini diri kita, ini rahasia Tuhan tadi. Lalu pandanglah dengan pandangannya. Pandang dengan pandangannya. Bila masih pian nang memandang, tabulik pulang nafsia hamba. Itu pian seorang nang memainkan, pian seorang nang menghukum akan. Jelas lah. Apa maksud lu menghukum? Nang hukumnya tuh nah jatuhnya kodim ke muhdas kan? Sudah? Ayo. Jalannya nyamannya sudah. Kita lanjut Pak. Jadi pandang dengan pandangannya, rasa dengan rasanya. Rasa dengan rasanya. Ayo jangan lagi menggunakan soal. Ayo Pak Bu, tinggal gampang. Ini nggak pakai timbulan aja, kayak pelampung. Ini takutan banas ini tinggal lem. Sudah? Makanya. Sudah Pak Bu? Ya kembali. Lalu tadi bahwa zat itu adalah wujud Allah semata-mata. Najat itu Pak Bu, zat itu diri Allah. Zat itu diri Allah. Sedangkan diri Allah itu, ini kemana zat nih? Kemana zat? Lawan nur tadi. Lawan nur. Tuhan mentajalikan dirinya. Sudah? Dalam rupa Tuhan mentajalikan atau menyatakan dirinya, maka dinyatakanlah dirinya melalui rahasia dirinya yang diberi nama nur. Nur itulah rahasianya. Nur itulah yang dikatakan Pak Aibwen nur ilahi, nur Tuhan. Nah sekarang kita di nur. Nur itulah yang dikatakan nur zat Tuhan. Nur zatnya Allah. Nur zat Allah. Sudah? Jadi nur itu nur zatnya Allah. Sedangkan zat itu, nur zat Allah, yakni nur itu, ambil satu kata zat. Nur itu adalah zat. Walaupun dia sebenarnya bukan zat. Bulik-bulik guru. Dengar, ulun katakan ini supaya tuan-tuan guru jangan membahas surun. Mengenai pian yang lolosan ini jangan hendak singkat-singkat aja lagi. Ya kadang-kadang nang di luar sono tuh nah. Coba dengar lagi. Tuhan mentajalikan dari dirinya sendiri akan rahasia dirinya. Paham gak? Tuhan menyatakan dari dirinya sendiri akan rahasia dirinya. Seumpama beras menyatakan dirinya melalui dirinya sendiri. Keluar apa beras? Tepung. Tepung itu rahasianya. Nah tepung itu lalu disebut nur. Jelaskan. Berbeda loh. Satu hukum. Bahwa beras dan tepung mukhalafatuhu ta'ala al-hawais berbeda. Begitupun Tuhan menyatakan dirinya dari dirinya sendiri akan rahasia dirinya, lalu diberi nama nur. Memang nur bukan zat, tetapi tidak lain terbit dari. Paham tidak? Yang menjadi permasalahan pian selalu memandang dua. Padahal dia Pak Aibwe dalam satu wujud. Ini di dalam dirinya seorang. Beras tadi pada dirinya dinyatakan akan tepung. Tepung dari dirinya pula menyatakannya adonan. Maka itulah seterusnya. Seumpama Tuhan menyatakan dirinya kelawan nur. Lalu nur itulah disebut nur zat. Nurnya oleh si zat. Ngerti? Nur itulah rahasia Tuhan. Lalu nur itulah Pak Aibwe yang bernama Allah. Bernama Allah. Nah nur neng ini
Dikatakan tadi nur zat. Zat itu apa? Zat itu diri Allah. Nang diri Allah tadi siapa? Nur tadi kan? Sudah mengerti? Ya ulun tidak mengulang lagi. Zat itu diri Allah. Sedangkan diri Allah itu yang nur, yang dia meliputi semesta alam. Bila pian masih membahas tanda tidak paham. Sekarang ngamjat diri Allah yang rupa nur tadi, karena dia adalah nurjat. Dia meliputi semesta alam. Berarti zat atau diri Allah itu dia ada pada alam dunia dan alam akhirat. Nang dunia akhirat ini orangnya. Namanya lagi, makanya innalillahi nang datangi diri Allah. Wa inna ilaihi rajiun nang kembali pun diri Allah. Itu kan ada yang membahas maka Allah Ta'ala bunanya maka upadahakan tadi. Coba dengari, bila pian kada paham tanda kada ma'rifat. Orang ma'rifat dia bisa membedakan mana qadim mana muhaddas. Membedakan qadim muhaddas itu pada pandang dan rasa. Bila salah pandang, salah rasa, maka hukumnya muhaddas. Jelas kan? Iya satu wujud aja. Bukan ada hamba ada Tuhan. Pian luput. Bila luput tanda kada mana? Itu ya. Sudah kan jelaskan? Supaya jangan lagi nih camuk. Nah, disitulah Pak Aibwe yang dikatakan bahwa tidak ada yang lain, hanya diri Allah. Diri Allah aja. Nah ada ini, kalau hanya yang ada nih diri Allah, maka rarancaki aja pian betahlil. Karena itu sudah betul-betul menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang kenapa pada membahas ini pengajiannya, sedang dia enak-enak berzikir. Aneh. Berzikir kepada membahas la ilaha illallah. Begitu membicarakan diri Allah, bahasnya dasar pintar. Justru kenal diri Allah dulu baru berzikir. Pian berzikir dulu, kenalnya kada. Kan aneh. Justru setelah pian kenal, baru pian sebut la ilaha illallah. Karena tidak ada diri yang lain. Zat itu dari Allah, meliputi alam dunia, alam akhirat. Dia dari alam ghaibul ghaib, yang amat sangat gaib, lalu dipadahkan martabat ahadiyah, zat semata. Nah dari martabat ahadiyah ini menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad jadi semesta. Itu kisahnya dari satu wujud. Ulangilah, jawablah, nang nyaman aja. Ikam dibahas tahu jawab. Nah dengarkan tuan guru, nang subuh-subuh hantau baras. Kalau kutumbuk baras ini jadi apa? Jadi gelapung. Jawab pertanyaanku. Apakah beras menjadikan gelapung, ataukah apakah beras jadi gelapung menjadikan gelapung? Menjadikanlah. Ulangnya. Beras ditumbuk jadi gelapung. Pertanyaan, apakah beras menjadikan gelapung, ataukah beras jadi gelapung? Kan beras jadi gelapung satu wujud ya Allah. Nah, yang satu wujud tadi dia satu zat. Beras gelapung itu satu aja zatnya, tapi sifatnya yang berbeda. Sifatnya apa? Beras gelapung. Nah sifat yang berbeda ini Tuhan hamba. Jelas kan? Tapi satu zat, satu wujud, sifatnya yang berbeda. Supaya jangan lagi sirik. Karena ada Tuhan, ada hamba, mau habis terus, maka tidak selamat semuanya.
Hendak selamat kalau. Nah karena salah pilih, salah pandang, salah tafsir, salah hasil, lalu hasilnya lain juga. Kita ini memang sudah jadi insan kamil, tetapi tiliknya tetap zat yang satu. Jelas lah. Nah berbeda lah, bersama gelapung. Sekarang gelapung kubanyui jadi apa? Adonan. 3 pulang beras. Gelapung, adonan, sifatnya berbeda. Inilah nang Tuhan bukan hamba, hamba bukan Tuhan. Mukhalafatul ta'ala lewat hadis, tapi zatnya tetap satu. Apalagi muaranya kok. Jelaslah. Nyata rahasia Tuhan pada diri dengan tilik yang benar, dengan rasa yang benar. Makanya di latihan rancak bertahlil meresep bunyi-bunyi la ilaha illallah, hanya diri Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Nah terakhir, lalu Bapak Ibu sekalian, bahwa rahasia yang ada pada kita, rahasia Tuhan, zat itulah yang dikatakan diri ma'rifat. Diri ma'rifat. Siapa zatnya tadi? Nur. Jadi nah hanya kenal Tuhan ini nur. Nah hanya kenal Tuhan ini nur aja. Karena nur itu adalah cahaya diri Tuhan yang terbit dari diri Tuhan sendiri. Sekarang nur jadi alam semesta, nur kada salaman. Amon pian nur pasti kenal Tuhan. Nang kada kenal tu nyalain nur. Atau inya nur juga tapi inya nurnya kada bercahaya. Itu aja masalahnya. Nah lalu Pak Aiboy, dengan begitu, bila sudah pian betul-betul kenal, maka tidak kita terdinding dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa nang ulun maksud Nabi Muhammad SAW? Itu kada lain diri zahir dan batin kita. Kenapa? Himpunan sekalian zahir dibilang jasad, himpunan sekalian yang batin dibilang ruh. Himpunan zahir batin tubuh dan ruh, itulah hakikat Nabi Muhammad SAW, yakni nur. Bukankah nur yang menyebut anak abul arwah, aku bapak sekalian ruh, diri yang batin. Wa adamu abul basar, aku bapak sekalian jasad, diri yang jahil. Himpunan kedua-duanya hakikat Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kita bertubuh nur jahir batin. Kalau bertubuh nur jahir batin, itulah dirinya Allah Ta'ala. Allah bagi yang batin, Ta'ala bagi yang jelaskan. Nyata ada. Tolonglah. Kalau sudah nyata, nah maka kita Pak Aiboy diperintah memuji dan memuja. Dari sejak lahir hingga kembali, siapa yang dipuji, siapa yang dipuja? Nur itu. Nur itu yang dipuji-dipuja. Ayo. Salaman terbit dari. Tetapi ingat, dia nur Jawa. Rasulullah di Madinah nur Jawa. Nur ilahi itu nurnya Muhammad. Ulang-ulang. Nur Tuhan itu nurnya Muhammad. Sedangkan nur Muhammad itu jadi kita dan semesta alam. Ulang-ulang. Hasilnya dia bertanya, nur ilahi atau nur Tuhan itu adalah nurnya si Muhammad. Paham gak? Nur Tuhan itu nurnya si Muhammad. Paham gak ada lagi mau? Sekarang nur Muhammad sudah jadi diri dan semesta alam. Kalau nur Tuhan itu nurnya si Muhammad, sedangkan nur Muhammad jadi kita dan alam, berarti
Nur Tuhan itu nur kita juga. Karena nur Tuhan itu nurnya si Muhammad. Jelas kan? Berarti kita ini nur Tuhan juga. Amun nenginin nur Tuhan, makanya itu nampian puji. Nampian puji, berzikir, berselawat, sembahyang, memuji diri sendiri. Jadi pian memuji ini ujar kita Pak Ibu sama mences. Jakanya seterongkeng tuh kompak banyak. Bagaimana mungkin orang kenal Tuhan lalu kada sembahyang? Mustahil, kayak apanya hendak menyaraki. Di mana jalannya buntung? Tetapi ini nang kenal lah, nang kada kenal itu jadi kesah. Bagaimana bisa orang nang ma'rifat bisa meninggalkan syariat? Ulun ampun, rasanya tidak ada jalan. Kayak apanya hendak menyaraki, kayak apanya hendak supaya bercahaya. Jaka lampu sedongking kompak, ngerti gak? Semakin berkompak sebelumnya apa? Jakanya api dicas, semakin lawas casannya hibah. Ulun kada memaksa pian sembahyang, berzikir, berselawat, tapi itu jalan. Setelah pian mengenal, inya memuji nur nang lawan diri seorang juga. Karena nur ilah itu nurnya si Muhammad, sedangkan kita nur Muhammad nepuji. Jelas kan? Monhagan pian juga, kenapa pian gak mau? Monhagan pian juga, kenapa ada mau? Pikiran hak. Nah, jadi ulun mengajak lawan pian, setelah kenal rahasia Tuhan, kembali tegak syariat. Lah, mudah-mudahan Pak Ibu, ini hawanya sudah bagus. Tadi mulai ulun berdiri, ulun tak nyaman deh. Kenapa ulun nih? Sekali nyaman. Sampai duduk pulang, dia pulang. Ayo sudah ditobat tahan sudah. Ya alhamdulillah. Han. Jadi pian membicarakan ini kalau mun sekedar bisa berpandir dakwah. Dakwah harus mengetahui ahwal orang. Bukan ulun ahlinya, jadi nyaman orang diselamatkan. Lah, jangan tersinggung pian. Aku boleh dibaikan. Satu, aku yang dibaikan. Nang tak salah kan boleh dibujurkan. Nah, nyaman belum? Jadi punya ada salah bujurkan dia langsung. Lah, tolonglah bujur-bujur duduk. Sudah tahu dirinya Allah Ta'ala, jangan lagi bawa pangkat macam-macam, bahkan pangkat manusia, apalagi bawa pangkat-pangkat orang gila. Lah, nah, pokoknya kedua lagi deh, nah duduk aja lagi. Nanya mentransfernya, mentransfer ilmunya nyaman. Jadi ulun harapkan lawan pian seperti itu. Nah itu dulu Bapak Ibu sekalian untuk malam ini yang bisa ulun sampaikan. Ampun maaf jika ada salah dan hilaf atau perkara yang kurang mengesankan. Tetapi dengan demikian ulun pun memohon maaf dan ampun lawan pian barakaan dunia wal akhirat. Namun sebelum kita tahlil dan doa, ulun sampaikan yang pertama, ucapan ribuan terima kasih lagi kepada para hartawan, dermawan, dan para penyumbang yang sudah memberikan sebagian harta untuk pelaksanaan pembangunan parkir yang mungkin pian bisa lihat ya sudah berjalan 2 minggu. Ya, mudah-mudahan semua yang pian berikan dan sumbangkan diberikan rezeki yang berlimpah lagi barokah dan mudah-mudahan menjadi satu amal jariah. Nah juga